Baik ya, sekarang kita masuk ke koordinat toposentrik. Koordinat toposentrik ada sebuah titik pada toposentrik pada topografi ya. Dia mempunyai posisi dalam sistem kartesian dan geodetik dari elipsoid. Nah, toposentrik adalah titik tersebut menjadi pusat ya, menjadi pusat. Contohnya ini. Jadi ada dalam sistem toposentrik, dalam sistem koordinat toposentrik ada sistem koordinat baru di mana sumbunya ada sumbu E kecil ke arah timur, eastern ada sumbu N kecil, northern ke arah utara, dan ke arah zenith U upward ya. Jadi ada sebuah titik-titik P, maka dia posisinya terhadap topografisentris, toposentris ya, adalah EP, NP, dan UP. O-nya tidak ditulis EOP, NOP, UOP karena dia memang sentrisnya, jadi P-nya, titik P-nya sendiri. Contohnya seperti ini, koordinat titik 0 adalah 000, kemudian koordinat titik P pada toposentrik ya, NP, EP, dan UP ya. Nah, di sini contoh dari sistem koordinat geodetik ke sistem toposentrik itu melalui transformasi, yaitu rotasi ya. Nah, anggaplah ini dalam penjelasan sebelum kita masuk kembali pada toposentrik, sebuah titik P dari sebuah vektor P, di mana vektor P adalah ini ya, X ya, garis yang sumbu-sumbu yang solid X ya, kemudian Y dan Z ya. Maka komponen vektor P-nya adalah ini, tapi kita akan transformasikan menjadi sumbu X-nya menjadi X aksen, sumbu Y-nya menjadi Y aksen yang garis putus-putus ini. Maka vektor yang baru adalah vektor yang lama dikalikan sebuah rotasi. Nah, di sini karena dia rotasinya terhadap sumbu Z, yang berubah adalah sumbu X dan Y sebesar sudutnya gamma. Jadi vektor yang lama, yang baru adalah vektor yang lama dikali rotasi terhadap sumbu Z atau Z-nya yang diam atau sumbu Z yang jadi sumbu putarnya sebesar sudutnya gamma. Ya, jadi kalau seperti ini, Rx adalah artinya rotasi terhadap sumbu X dengan sudut rotasi gamma, maka X-nya adalah tetap ya. Kemudian sumbu rotasi terhadap Y ini, sumbu rotasi terhadap Z adalah ini. Ya, kebetulan di sini sumbu rotasi terhadap Z berarti yang ini ya. Ini hanya menjelaskan saja bahwa sifatnya seperti ini. Pada matriks rotasi R dan R transpose adalah sama ya. Demikian juga sebenarnya kalau sebuah R itu adalah proses rotasi terhadap sumbu Z, kemudian terhadap sumbu Y, dan terakhir terhadap sumbu X, kita akan tulis seperti ini. Vektor yang lama dikali rotasi terhadap sumbu Z sebesar sudut gamma, dirotasi, kemudian dirotasi terhadap sumbu Y dengan sudut beta, lalu terakhir dirotasi terhadap sumbu X dengan sudut alfa, maka terdapat vektor P yang baru, vektor bintang X bintang. Nah, rotasi ini semua ini setelah dikalikan menjadi sebuah matriks R di sini, R saja matriks rotasi. Nah, perhatikan bahwa kita susun kembali dalam persamaan ini ya menjadi R kali XP ya. R-nya ini, nah kemudian kalau XP itu bagaimana? XP adalah R inverse dikali XP. Nah, di sini kekhasan dari matriks rotasi adalah inverse-nya sama dengan transpose-nya ya. Nah, jadi seandainya kita bisa, ini adalah toposentrik terakhir yang warna merah ya. Dari sistem XYZ Cartesian geodetik ya ke N, E, U ya. N itu berimbit dengan meridian pada ke arah utara ya, di titik meridian ya. P itu ke arah timurnya, E itu adalah tegak lurus dari N ya. Jadi ini berimpit dengan sumbu meridian. Nah, kalau kita lihat sebenarnya ini ada proses proyeksi, di mana tadinya di sini adalah titik
XO terhadap geodetik adalah XO, YO, dan ZO ya, kartesiannya. Kemudian yang titik P adalah XP, YP, dan ZP terhadap kartesian geodetik. Nah, kemudian kita transformasikan menjadi toposentrik, dengan ini menjadi 0, 0, 0 ya sekarang. Kemudian yang P-nya menjadi NE, N yang kemudian ke timurnya menjadi E, kemudian ke atasnya atau outputnya menjadi U. Jadi ini N, E, U ya. Kemudian ini ditransformasikan menjadi sistem koordinat yang ini. Nah, hasilnya adalah seperti ini, bahwa delta X, delta Y, delta Z selisih ya X dari dua titik tadi ya, titik O dan titik P ya. X di mana ini ya, delta X adalah XP kurang XO, delta Y adalah yang ini, dan delta Z ini. Nah, itu ini adalah vektornya yang lama, dirotasikan terhadap sudut Z dengan sudut ini ya. Setelah selesai dirotasikan terhadap sumbu Y dengan sudut ini, didapatlah N minus E dan U ya ke titik P. Nah, karena ini supaya tidak muncul tanda negatif, maka negatifnya kita masukkan ke komponen negatif pada baris kedua, kita masukkan pada komponen rotasi seperti ini ya, dimana rotasi terhadap rotasi di titik ya, ini V lambda ya, persamaannya seperti ini, V lambda 0. Jadi untuk titik pusatnya titik O kita pakai dari sini ada X, O, Y, O, Z, O, kita hitung V lambda dari O-nya, kita dapatkan ini, kemudian kita rotasikan menjadikan sebuah matriks rotasi, kita kalikan delta X, delta Y, delta Z, didapat N, E, dan U untuk ke titik